Perkenalkan, nama saya Idewo Ayu Indira Wulandari Krisna dari Prodi S1 Informatika dengan nomor induk mahasiswa 13012045152 dari kelas IF 4404 dan kelas mata kuliah Pendidikan Pancasila IF Gabungan 02. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan dan solusi yang bisa saya tawarkan untuk diaplikasikan terkait nilai Pancasila. Nilai Pancasila yang akan saya bahas pada video ini khususnya adalah nilai dari sila Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima yang seharusnya sudah terimplementasikan dengan baik dalam kehidupan, justru pada hakikatnya implementasi dari sila tersebut tidak sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia saat ini, di mana masih ada praktek diskriminasi dari para penguasa. Sebagai contoh, ketidakadilan sosial ini dapat dilihat dari beberapa bidang, yaitu yang pertama adalah bidang hukum. Contoh yang menggambarkan bukti ketidakadilan hukum di Indonesia ini adalah banyaknya kasus korupsi yang menyeret para pejabat yang merugikan negara sampai miliaran rupiah, tetapi hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan. Dan terkadang, walau sudah divonis sebagai tersangka, masih saja tetap bisa pergi kemana-mana, bahkan sampai ke luar negeri. Sedangkan, terdapat satu kasus yang menimpa seorang nenek, yaitu yang tersandung kasus pencurian 2 buah kayu, justru hukuman yang diterima tidak sebanding dengan apa yang diperbuat. Dari sini menggambarkan bahwa hukum yang ada itu hanya berlaku untuk orang-orang yang kurang mampu saja, sedangkan untuk orang kaya atau pejabat publik hukum itu tidak terlalu ditegakkan dengan benar. Yang kedua adalah bidang pendidikan. Masalah lain yang memperlihatkan ketidakadilan dalam dunia pendidikan yaitu kemampuan warga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Sehingga banyak anak-anak Indonesia yang tidak mampu untuk sekolah karena biaya sekolah yang dirasa memberatkan. Selain masalah tersebut, terdapat masalah-masalah lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah pendidikan untuk anak-anak di daerah pedalaman atau di daerah perbatasan. Pemerintah dinilai hanya memprioritaskan pendidikan untuk daerah-daerah yang sudah maju saja. Sementara untuk pendidikan di daerah pedalaman cenderung diabaikan. Banyak anak-anak di daerah pedalaman yang membutuhkan pendidikan formal, bahkan hanya untuk sampai sekolahan saja, mereka sampai harus rela berjalan sangat jauh dan bahkan menyeberangi sungai. Beberapa solusi yang dapat saya berikan, yaitu yang pertama adalah untuk bidang hukum. Sebaiknya, para pejabat yang memegang kewajiban untuk mengadili itu bersikap lebih adil dan menegakkan sifat hukum yang seharusnya, yaitu tidak memandang siapa orang yang dikenai hukuman, sehingga pemberian hukuman dapat berjalan dengan lebih adil. Dan untuk bidang pendidikan, pemerintah sebaiknya memprioritaskan warga kurang mampu di Indonesia untuk mendapat pendidikan yang layak, sehingga anak-anak yang kurang mampu tersebut dapat mengenyam pendidikan yang layak di bangku sekolah seperti anak-anak pada umumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.